Seringnya aku bertemu Megawati di jalan tol. Oh, sering. Tapi dia pura-pura jual kopi. Itu jual kopi di jalan tol. Tenaga liur, aduh. Tengok, perhatikanlah. Megawati yang presiden itu? Tenaga liur. Enggak, Megawati yang presiden itu? Iya, tenaga liur. Jualan kopi. Iya, sama-sama bergosokan juga. Hari ini kita khusus mencari Bapak ODGJ Arang. Halo, Bapak. Bapak siapa namanya? Nama aku Barito Panhaikis Berencana Alam. Banyak nama. Banyak nama? Iya, banyak nama. Tapi nama utamanya Badai Topan Hayan. Iya, nama aslinya Jeremia itu. Itu nama Nabi. Nama asli Jeremia. Iya. Oh, gitu. Jadi panggilannya siapa ini? Badai Topan Hayan, Kibus Air Bencana Alam. Badai Topan Hayan. Iya, Kibus Air Bencana Alam. Kibus Air Bencana Alam. Iya, bencana alam. Saya panggilnya Bang Badai. Iya, Kibus Air Bencana Alam. Apa? Kibus Air Bencana Badai Topan, penduduk asli Partai Nabi Nuh, Ayub dan Abraham, penduduk asli. Itulah nama aku Badai Topan Hayan. Kibus Air Bencana Alam. Partai penduduk asli Partai Nabi Nuh, Ayub dan Abraham. 5.000 tahun yang lalu, 6.000 tahun yang lalu. Nah, itulah penduduk aslinya di sini. Penduduk aslinya ini Pulau Island Java, 6 provinsi ini. Partai Nabi Nuh, pertama-tama, kemudian yang kedua Partai Abraham, yang keempat Ayub. 3 partai besar penduduk aslinya. Tapi saya nggak mau jadi pahlawan gagah perkasa karena rintangannya banyak dari Bani Amon, Bani Amua. Tanahnya lebih 2 juta provinsi dirampas. Tanah kami yang dirampas Bani Amon lebih 10 juta provinsi yang dirampas. Di zaman kerajaan Kaisar sebelum datang Belanda gosokan Israel. Kemudian Belanda palsu Bani Amon, Bani Amon. Jadi 350 tahun lamanya Indonesia dijajah Belanda palsu, Bani Amon. Kalau Abu Gosokan Israel menjadi Indonesia 15 tahun. Itu asli orang Israel. Abu Gosokan Israel. Ishak memperanakan Yakub. Ishak memperanakan Esau. Nah, itulah penduduk asli apa? Nah, itu 3.000 tahun ke atas. Kalau aku penduduk asli umurnya 6.000 tahun Partai Nabi Nuh. Aku penduduk asli yang umurnya 5.000 tahun dan Ayub sama penduduk asli. Tapi saya anaknya nggak ada jadi pahlawan gagah perkasa. Walaupun penduduk asli. Waktu itu penduduknya masih sebutir. Hanya 3 orang. Kau Partai Nabi Nuh sebelah sana, kau Partai Abraham sebelah sana, kau Partai Ayub sebelah sini. Waktu itu penduduknya masih sebutir. Nah, itulah penduduk aslinya. Kalau Partai Bani Amon, Abu Gosokan maupun apa, itu orang pendatang. Seperti Ethiopia, itu. Papua Nugini, Paki, Timur Leste itu orang pendatang semua itu. Bani Amon, Abu Gosokan pendatang. Kalau kami penduduk asli. Partai Nabi Nuh, Ayub, Abraham, itulah penduduk aslinya. Orang pendatang tengok Bani Amon, Abu Gosokan. Orang Ethiopia itu orang pendatang ke Omare, ke Island Java. Papua, dari perbatasan Australia sampai ke Belawan. Dari Belawan tembus ke apa? Uni Soviet Moskow. 10 juta provinsi tak kemana, Pak, yang dirampas itu di zaman Kaisar. Di zaman Kaisar. Nah, aku seorang Kaisar. Oh, seorang Kaisar. Iya, air liurku banyak dirampas Abu Gosokan. Lebih 10.000 air liurku dirampas Abu Gosokan. Aku seorang keturunan Kaisar nah. Penduduk asli Abraham. Oh, warga negara Filipina ini, Filipina. Terus? Aku seorang keturunan Kaisar, penduduk asli Abraham. 38 kami Partai Kaisar. Keturunan Abraham. Nabi Nuh, jumlah kaisarnya 86 orang. Ayub 26, jumlah kaisarnya, jumlah anak kaisarnya. Kalau Partai Nabi Nuh 86 orang, penduduk aslinya. Jumlah anaknya kaisar 86 orang, Partai Nabi Nuh. Tempat yang enak. Abraham, kau nggak tahan kena panas, pantas selak kurang kuat kau nak. Yang kalau penduduk asli Partai Abraham jumlah kaisarnya 38. Tapi kami dapat susu seperti Jet Li itu lambang apa itu? Abraham. Jet Li, baru Partai Mustika, baru partai apa? Berlian. Akulah Partai Berlian, Batu Berlian. Partai Batu Berlian. Ada partai ada partai buah bambu. 38 partai kami. Ini menarik nih, Partai Buah Manggis itu apa ya? Gimana ceritanya? Di Timur Tengah dia. Oh, Partai Buah Manggis di Timur Tengah. Nama negaranya Suria. Itu Partai Buah Manggis? Iya, Suria. Iya, Timur Tengah. Banyak semua gagas keturunannya partai perempuan semua itu. Yang ahli merakit rudal plastik. Itu tinggal di Suria di Timur Tengah. Itulah asli anaknya, si Abraham. Anak Abraham. Iya. 38 partai kami nah. 38 partai. Iya, paling banyak Partai Nabi Nuh 86 partai. Jumlah kaisarnya 86 partai, berarti 86 kaisar Partai Nabi Nuh. Umurnya 6.000 tahun, kami 5.000 tahun. 5.000 tahun ke bawah. Dia 6.000 tahun ke atas itu Partai Nabi Nuh. Jumlah kaisarnya 86 orang. Partai Ayub 26 orang jumlah kaisarnya. Kau warga negara Filipina rupanya, ibu kota Korajin Korino nah. Abang kalau di partai jabatannya apa ini? Aku kaisar, Bang. Oh, kaisar. Iya. Kaisar apa? Ahli memegang apa saja bisa. Ahli megang apa tapi saja? berpakaian gembel. Keadaan berpakaian gembel tapi kaisar.
Oh. Nah, kalau Alasannya? karena talenta. Kalau pakaianku bagus, aku nggak bisa ngasih berkat setinggi langit. Misalnya minyak bensin, minyak solar, minyak lampu, minyak makan, minta serbuk lemah, nggak bisa. Kalau pakaian bagus, kecuali keluarga. Nah, kalau ini umum bisa. Kalau pakaian gembel, itu pun kalau di servis. Biar malaikat boros pun datang jauh-jauh dari kota Portugal. Kini menuju ujung bumi, Lampung Utara, perlu juga di servis. Nah, ini. Biar malaikat boros pun dia datang jauh-jauh dari kota apa? Jerman Barat. Kini menetok ujung bumi, Sydney Australia, perlu juga di servis. Walaupun dia berjalan kaki. Nah. Biar malaikat boros pun dia datang dari ibu kota Vatikan Romawi, perlu juga di servis. Kini menetap ujung bumi, Sumatera Selatan, Belawan, perlu juga di servis. Walaupun dia berjalan kaki. Oh, jadi kalau kaisar, kalau pakaiannya rapi, Nah, itu simbol orang miskin. simbol orang miskin. Iya, yang kepandaian sebutir. Ah. Penampakanmu bagus pakaian, tapi sebenarnya kepandaian sebutir. Oh. Nah, itu kau kena Tapi tipu. kalau pakaian gembel begini? Oh, tak bisa dibaca. Oh, tak bisa dibaca. Kancing penitinya setinggi langit sudah. Dia ahli merakit kancing peniti setinggi langit. Nggak bisa dibaca sulit. Itulah simbol orang. Aku aja tertipu menengok kau waktu itu. Ah, kenapa? Gimana? Aku kan waktu itu kan orang susah. Di Medan pernah aku tengok orang pakaian gembel. Aku udah 10 tahun tak mandi katanya. Apa yang mandi? Mandi wujud. Mandi badan nggak bisa katanya. Harus mandi wujud. Nah itu. Nah itu simbol orang sakti. Nggak bisa mandi badan. Harus mandi wujud. Oh, nggak bisa mandi badan? Iya, harus mandi wujud. Dalam api belerang. Yang mandi wujudnya tapi api belerang. Nah, itu. Api belerang? Iya. Kalau seandainya nih abang mandi air biasa nih gimana? Oh nggak bisa. Harus mandi api belerang. Di api. Terbakar? Seperti kau pernah mendengar kitab suci Injil Taurat Sakti. Sadrak, Mesyak, dan Abednego, keturunan Abu Gosokan Israel. Seperti apa bunyinya? Nama bunyinya. Barang siapa menyembah patung ini, patung dewa Dagon ini, dia nggak jadi kucampakkan ke dalam api belerang yang menyala-nyala, yang panas 7 kali lipat dari biasanya. Tetapi ada sini keturunan Abu Gosokan, anak Yakub Israel, nggak mau menyembah patung Tuhan Dagon ini. Siapa namanya? Sadrak, Mesyak, dan Abednego, keturunan Abu Gosokan Israel. Ikat tangannya, masukkan ke api belerang ini, lalu diikatlah. Campakkan ke api, sama bajunya lengkap sama topinya. Ditunggu dalam hitungan 7 menit. Kok nggak mampan ya dibakar ini? Apa sih rahasianya? Gitu. Upanya ada malaikat boros masuk ke dalam api belerang sebanyak 7 orang malaikat boros. Nah, itu malaikat boros masuk ke dalam api itu. Yang panasnya 7 kali lipat, nggak mampan dibakar. Rupanya ada 7 malaikat boros. Nah, itulah kisah sejarah Abu Gosokan anak Yakub Israel. Sadrak, Mesyak, dan Abednego 7 kali lipat itu panasnya api itu. Tetapi ada 7 orang malaikat boros berbentuk roh berjalan-jalan di dalam api itu. Nampaknya orang ini kebal terhadap api, tak mampu dibakar. Nah, itulah kisah sejarah Abu Gosokan. Sadrak, Mesyak, dan Abednego. Nah, itulah gara-gara tak mau menyembah dewa Dagon. Semua lapisan masyarakat internasional menyembah dewa Dagon, tapi yang satu ini keturunan Israel nggak mau menyembah dewa Dagon. Alasannya? Lebih bagus mati aku ini daripada menyembah dewa Dagon katanya. Ayo ikat tangannya. Kenapa? Hayal Gojo ikat tangannya, masukkan ke dalam api nak. Yang panasnya 7 kali lipat dari biasa. Gara-gara apa? Dia keturunan Israel. Menyembah Tuhan, nggak boleh menyembah patung dewa Dagon maupun dewa Baal yang disebut kata dewa kata Baal. Terus? Kami nggak takut mati. Nggak takut mati. Hai, Algojo, ikat tangannya, masukkan ke dalam api, lalu bakarlah. Ditunggu 7 menit, nggak apa-apa. Rupanya ada 7 orang malaikat boros berjalan-jalan dalam api itu. Bajunya warna putih. Wah, luar biasa ini. Panas api itu luar biasa. Nah, karena nggak mampu dibakarkan dan digantian lah. Siapa yang menyuruh itulah masukkan ke dalam api. Yaitu Algojonya sekarang dibakar. Begitu dibakar habis jadi tepung. Oke. Ganti-gantian itu. Ya. Nah, mampu dibakar dia dibakar. Ganti-gantian itu. Nah, sebentar ya. Iya. Nah, ini abang badannya kan hitam nih. Nah itu menunggu 10 tahun baru mandi. Kita bersihin sekarang ya. Oh nggak bisa Pak. Kenapa? Sampai Kota Praja di bawahmu mendengar pembicaraan kita. Ini di bawah kakimu dia. Kenapa? Apa di bawah? Kota Praja. Di bawah kakiku ada semut. Sapol. Sapol. Iya, sampai Kota Praja. Yang 5 kali bercapuk ditangkap di Medan. Inilah gas keturunannya, wujudnya kan nampak, tengok ha. Mana itu semut itu? Nah itulah Bani Amon. Asalnya dari Jerman Barat. Membantai 600.000 orang Yahudi Hitler di Jerman Barat waktu Perang Dunia Pertama. Inilah dia simbolnya. Musuhnya Tuhan dalam selimut selama 3.600 tahun. Paling terbanyak merampas ilmu cacing ke seluruh bumi. Bani Amon maupun Bani Amoa. Simbolnya Bani Amon rupanya. Jadi itulah dia paling terbanyak menggesek Tuhan. Bani Amon. Dimulai zaman di Perang Dunia Pertama Jerman Barat. 1905-1910. Nah itulah. Libya 600.000, Abu Gosokan Israel dibantai. Dibantai. Wah, dikasih rokok nih. Itu. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Abang aslinya dari mana?
Aslinya dari Banten. Banten. Iya, tapi udah lama, tapi dibesarkan di Tanjung Ledong, Sumatera Selatan, naik Konopan, dibesarkan. Lahirnya Di atas sini ada lagi wilayahku. di mana? Di atas apa? Sebelum ini digusur ada lagi di atas. Di situ kaisar kuna. Kaisar apa? Simbolku. Enggak, daerahnya daerah apa? Ini Selenja apa dari Uni Soviet sampai ke Banten. Bukan, daerah lahirnya di mana? Di atas. Di atas apa? Langit. Iya, kan ini kan 10 tingkatan. Oh, Bang turun dari langit. Oh gitu, hebat ya. Jumlah kaisarnya 38. Kaisar 38. Mulai dari perbatasan Uni Soviet lah sampai ke Banten. Australia, itulah Jet Li itu anak Abraham. Baru partai Mustika, baru partai Batu, baru partai ini Manggis, partai Bambu, partai Buah Naga. Kita nyari tempat yang enak, yuk. Sekali, Cari tempat yang enak, panas di sini. Nah, itu yang enak, Wak. Untuk mengalahkan pemotong arit kita harus tahan di dalam api. Bertapa dalam api. Terus begitu cara mengalahkan Terus pemotong artinya arit. saya harus berjemur begini. Dalam api ya. Seperti si Sadrak Mencebdaneko kan nggak tahan, kan nggak mampu nih Bapak dipotong usarinya. Sadrak Mencebdaneko karena dia dibakar dalam api. Itulah kemuksaktiannya. Kau nggak mau dikasih musaktian, pantaslah kau nggak tahan di Bapak dipotong pemotong arit. Tapi saya nggak tahan panas. Ya pantaslah kau nggak kuat. Kenapa? Ini wilayah pemotong hari yang kau pijak ini. Oh, wilayah pemotong hari. Iya, 600 tahun lamanya. Dimulai zaman kerajaan Belanda palsu, Bani Amon. Nah ini. Pemotong hari itu apa? Dia masuk berbentuk sinar violet. Misalnya kau berpangkok sama janda. Tanpa kau bayar berbentuk lempengan emas. Masuk sinar violet ke tubuhmu. Lalu burungmu habis dipotongi. Lebih 10 kali burungmu dipotongi. Akibat memangkok orang tanpa kau bayar bentuk lempengan emas. Karena tak ada uang cara bayar. Jadi berbentuk sinar violet dia cara motongnya. Sinar violet. Pertama berbentuk sansa. Kemudian diubahnya sinar listrik. Nah itulah sinar violet. Lalu berubah wujud jadi pemotong ari, masuk ke tubuh kita gerakan cepat. Kau sering melihat ular sansa, itulah dia sinar violet itu. Ular sanca. Iya, itulah dia pemotong ari. Oh gitu. Nah, kau sering melihat Pak, tapi kau pura-pura nggak tahu. Nah, nampak kali kau warga negara Filipina, banyak orang nggak tahu. Jadi saya Korajan Kurugino, kau warga negara Filipina rupanya. Nah, tapi udah lama tinggal di Medan. Nah, ku kenal mantan pengusaha, itulah banyak itu mantan pengusaha kami dari Filipina banyak merampas berkat kami, nggak dibayar dari Mesir. Uni Soviet, nah itu. P6, tengok. Ada yang mau lewat ya? P6, Filipina, Australia. Aja. Bang, kita ke depan aja yuk, yang lapang ya, sana yuk. Sapol situ. Hah? Sapol. Enggak ada sapol, yuk. Di bawah kakimu ini sudah di sini dia tengok. Iya dah, kita di depan sana yuk. Biar di gang ini susah ini. Yuk kita pindah ke depan aja. Abang mau makan apa nih? Roti. Roti? Iya. Roti, di mana ya beli roti ya? Ada nggak warung di sini? Yaudah, nanti kita beli roti ya di warung ya. Nah, Bang duduk sini aja deh, duduk sini. Nah, tadi Abang bilang ini rumah apa tadi? Rumah janda masyarakat internasional. Kalau penduduk aslinya, kalau orangnya, Partai Nabi Nuh Ayub Abraham, ini orang pendatang semua ini. Pendatang semua? Iya. Suruh, Dek, ada warung nggak Dek beli roti Dek? Aku penduduk asli. Kasih uang deh. Penduduk asli Nuh Ayub Abraham, ini orang pendatang semua. Abang ini. suka minumnya apa? Bebas. Bebas? Iya. Hah? Kabur, aduh kita. Gimana? Bawa kabur sudah ke Perancis Kus. Iya. Apa? Uang tadi? Iya, dia dibawa kabur. Aduh. Enggak, saya kan suruh beli roti. Iya dibawa kabur, namanya laki-laki. Kalau perempuan tadi dia penurut. Ini kan laki-laki kau suruh. Habislah. Baik itu mah orangnya. Perempuan kian tadi kau suruh. Ini laki-laki. Oh, laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki suka ngelariin? Tak jujur. Oh, enggak jujur. Contohnya Simalingkundang kundang kan ada buktinya. Oh iya. Nah, Simalingkundang di Sumatera Barat itulah dia nggak jujur. Waktu hidup susah ingat orang tuanya, sudah kaya nggak ingat lagi orang tuanya. Itulah kisah sejarah Simalingkundang, Sumatera Barat. Di zaman kerajaan, itu zaman kerajaan. Oh, Malingkundang tuh gitu ya? Iya, pasti laki-laki. Jadi sebutannya orang anak durhaka ya? Iya. Waktu miskin ingat orang tuanya, sudah kaya nggak ingat lagi. Ya, makasih ya. Nah, nih Bang, makan dulu. Ya. Bang minum dulu ya. Nih. Pegang aja rokoknya gak apa-apa. Oh. Ya, kasih ya, Dek. Panas. Jangan. Oh, iya. Manusia api, Wak. Sakit kakinya. Iya, manusia api. Aku manusia api. Iya. Jadi kalau manusia api itu tahan ya? Tahan kena sinar. Sinar api. Misalnya listrik. Aku kan sering makan di dalam listrik. Kau tengok kan waktu di sana itu. Makan di dalam listrik aku suka.
Kita pernah bertemu nggak? Pernah. Apa kapan? Di galon minyak itu. Oh, di galon minyak. Tapi wujud aslimu, Hah? wujud aslimu kau simpan di Filipina. Nah, ini sama nama samarannya wujudmu ini. Dia pura-pura di Medan, tapi wujud aslimu kan dari Filipina. Ternyata dia masih ingat saya. Katanya di galon minyak. Nah, jadi kalau bahasa Medannya, pom bensin itu disebut galon minyak. Gitu. Jadi memang pada saat itu kita membantu dia di pom bensin. Makanya dia ingatnya galon minyak. Gitu. Oh, abang masih ingat saya ya? Siapa nama saya kalau ingat? Oh, lagi makan ya? Yaudah, makan dulu. Ini apinya nih hidup nih. Kebakar. Jadi dia manusia api. Jadi apinya itu ditaruhin di sendal. Jadi dia nggak kebakar katanya. Luas wilayahku sejauh perjalanan hampir mendekati 2 bulan. Luasnya wilayahku. Luas wilayahnya? Iya, hampir seluruh bumi sudah kujajal. Oh ya? Iya, kujajal, kurebut kembali nah. Rebut kembali? Iya, itulah tujuanku menjadi orang sakti di muka bumi. Itulah cita-citaku besar dulu, setinggi langit. Ingin jadi Batman, ingin jadi Superman, ingin menjadi apa? Godzilla. Nah ini. Jadi tujuanku menjadi orang sakti, ingin menjadi terkaya di muka bumi. Sejauh perjalanan 2 bulan. Nah, itulah cita-citaku. Kebetulan aku masuk rumah kanibal DKI Jakarta yang memasukkannya ke Bani Amon, satu wilayahku juga. Asalnya dari Australia, kini netak ujung bumi, aik ke Nopan, Sumatera Selatan. Nah itu. Akhirnya kepandianku semakin setinggi langit, semakin dalam. Kemudian aku menyeberang ke Lampung Utara, gagal. Akibat tiket tak dikasih. Aku bilang, aku mau bayar kau mahal, tapi ingat, antarkan dulu aku ke Lampung. Dia nggak mau, petugas pelabuhan Pulau Merak. Aku sudah naik kapal peri, Peleli, tapi nggak mau ngasih. Sudah naik, sudah di atas tangga. Tiba-tiba, mana karcismu? Kau gembel ya, barusan pulang dari rumah kanibal Tugumur Jakarta. Nah. Ku bayar mahal nanti. Tolonglah, biarkan aku menyeberang ke Lampung. Tak tolonglah, biarkan aku menyeberang ke Lampung. Tak tolonglah, biarkan aku menyeberang ke Lampung. Nanti ku bayar mahal, ku bilang. Aku udah 2 kali ditipu di rumah kanibal. Ku tawarkan 25 provinsi. Bebaskan aku. Ku kasih kau 25 provinsi. Tolong bebaskan aku. Dia nggak mau ngasih. Biar kau tawarkan pun hartamu setinggi langit, tak akan kubebaskan kau ini. Nanti kami dipermalukan sama bos kami kanibal di Tukumon Jakarta, di Brazil. Nah itulah bos pimpinan kami nah. Memang kami keturunan Bani Amon ini nah. Itu dia sendiri udah jujur. Wujudku banyak di wilayahmu, di Sumatera Selatan, naik ke Nopan. Mulai dari Belawan sampai ke Bagan Batu. Nah, pada saat udah masuk kapal, aku sudah masuk, sudah berjuang mau menyeberang, tapi digagalkan. Sama tukang parkir, security, satpam, tentara, gagal semuanya. Alasannya? Kau gembel, tak bisa menyeberang, tak ada SIM, nggak ada KTP, nggak ada ongkos, nggak bisa. Nanti ku bayar mahal, tunggu nyampe dulu ke Lampung Utara, baru ku bayar mahal. Dia nggak mau. Kita sudah berjanji bernegosiasi, dia nggak mau berjanji. Nah, pada saat itu apa tindakan abang? Apa abang bilang? Datang ke Sungasa Bumi, bersabarlah nak. Nanti mau ku hapus wilayah ini. Rupanya tinggal janji, lama-lama nggak jadi. Akhirnya 3 tahun lebih tinggal di sini bertapa di jalan tol. Kemudian aku digusur Sapul PP Kota Praja. Nah, dibawa ke sana, ternyata rakitan. Sapul PP Kota Praja rakitan, bukan yang asli, palsu. Yang seperti Belanda palsu, keturunan Bani Amon. Yang pertama menjadi Indonesia kan keturunan Abu Gosokan, Israel 15 tahun. Nah, pada saat itu kan abang kan mau ke Lampung. Iya, gagal menyeberang. Iya, tujuannya apa ke Lampung? Mau mengelakkan rumah kanibal ini. Mengelakkan rumah kanibal? Iya, banyak rumahku sini tapi nggak bisa kutempati. Lantaran apa? Kapal lorong berbentuk keturunan Bani Amon. Itu Perdana Menteri, Presiden, semua keturunan Bani Amon. Tukang menggesek Tuhan selama 3.600 tahun di Asia Tenggara. Paling terbanyak merampas ilmu Sungasa Bumi, ilmu saktiannya. Di Asia Tenggara. Contohnya aku gagal menyeberang ke Lampung. Aku sudah kutawarkan uang setinggi langit, sembako, berkat pasu-pasu, tapi dia nggak mau mengasih. Mana SIM-mu, mana KTP-mu? Rupanya baru diubah, pantas lah nggak tahu. Buta huruf, makanya susah melawan orang itu. Asal buta huruf lah orangnya, nggak tahu kalau aku ini apa, pemberi berkat pasu-pasu. Penampan aja gembel aku ini pemberi berkat pasu-pasu, aku bilang. Rupanya buta huruf, nggak tahu baca Quran sakti. Dia hanya bisa membaca tulisan biasa. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Itu kan ilmu hitam tukang tipu, ajaran sesat. Misalnya TK, SD, SMP, rumah sarjana, anggota pemerintah. Itu ilmu hitam tukang tipu, ajaran sesat. Anti pembangunan, anti pelebaran jalan, anti balon hero, anti menceritakan tentang pembangunan. Ini uang pajak bukan juga. Tapi jalan nggak dilebarkan. Itu selama 600 tahun di Tenggara.
Kan membodoh-bodoh kawan namanya begitu. Tinggal di Indonesia, Pak. Ternyata Bani Amon menguasai permukaan bumi selama 3.600 tahun. Alasannya tidak memperlebar jalan apa? Karena Bani Amon membodoh-bodohinya. Jangan lebarkan jalannya. Ini wilayah kanibal. Kami butuh air liur, simpel darah. Ya berdagang lah. Ya curhat, ya diskusi. Nah, berbentuk sinar violet datang juga. Nah ini. Nah itulah dia, berbentuk ular sansa, sinar violet. Jadi di situ, tengok perhatikan lah. Anak-anak yang berdiri itu siapa? Yang tadi itu? Itu sudah rusak parah selama 600 tahun lamanya. Akibat pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas? Iya, jarang bertapa di masjid, di kelenteng, di vihara. Partai Islam, Partai Buddha dan Hindu di tahun 2000 udah mulai dihapus Tuhan. Antara kebahagiaannya banyak dirampas orang. Nah, contohnya istri Pak Ustadz, istri Pak Pendeta, banyak yang di pangkok. Berbentuk wujud, kemudian berbentuk badan. Mulai dari perbatasan kota New sampai ke Australia. Aku kan sudah berkali-kali curhat. Partai Islam, Buddha dan Hindu Kristen sudah dihapus di tahun 2000. Tapi bisa digunakan untuk bertapa. Kelenteng atau vihara, mungkin masjid atau gereja. Tapi ubahlah itu jadi lempengan emas. Jangan kau buat seperti ini. Ini kurang sakti masjidnya. Yang sakti masjid tembaga, emas atau perak. Itulah masjid yang sakti. Atau gereja, atau kelenteng atau vihara. Ini enggak sakti rumah ibadahnya. Masih terhina kita di mata Bani Amon. Selama 3.600 tahun di Tenggarang. Nah ini. Kalau seandainya abang ada kesempatan ke Lampung, masih mau? Sudah dihapus. Apanya? Orang kuatnya sudah dihapus di situ. Berarti dari Lampung sampai Lampung. Mau diangkat ke atas saja lebih bagus. Balik lagi ke asalku. Arah ke angkasa luar. Sejauh perjalanan 2 bulan. Sudah dikirim pesawat tempur. Hai, si buah hati kirimlah pesawat tempur. Muat 5 orang atau 10 orang. Jumlah anakku 2 triliun. Kirimlah. Mendaratlah di samping gubukku. Pesawat tempur sebanyak 500 buah. Pesawat tempur. Serba bisa rolling nah. Di samping gubukku. Pesawat tempur sebanyak 500 buah. Aku mau naik ke angkasa luar nah. Antarlah aku ke angkasa luar. Sejauh perjalanan 2 bulan nah. Itulah wilayah aku. Sejauh perjalanan 2 bulan. Wilayah terluas itu. Itu jumlah ngapain anaknya, tadi itu? Hah? Itu apa? Ritual apa? Curhat. Curhat sama? Sama si buah hati sebanyak 2 triliun lebih. Si buah hati? Iya. Si buah hati itu siapa? Partai perempuan. Partai perempuan. Iya, aku partai berlian. Dia partai si buah hati namanya. Aku Dijawab partai berlian. nggak curhatnya tadi? Dijawab. Tunggu dulu. Aku sedang berdiri di situ. Tengok, perhatikanlah ujung tengah. Dia sedang berdiri. Silakan. Tengok, perhatikan, dia sedang berdiri di bawah gubuk-gubukku sedang berdiri. Aku di bawah, dia di atas. Itu orang sakti setinggi langit berdiri. Aku di bawah kan, dia di atas. Perhatikanlah. Nah, ini. Aku seperti lidi sudah. Ini cuma garis tangan. Iya. Tapi berdiri di atas ada tengok. Ini kan gubuk-gubukan. Nah, dia di atas. Manusia paku tembaga namanya. Sama seperti aku, manusia paku tembaga. Abang aslinya dia dari mana ini? Coba dijawab lagi yang jujur. Gas keturunan. Enggak aslinya. Gas keturunannya yang paling kau tahu. Nah kalau udah tahu gas keturunannya udah enak. Semuanya gitu. Aku orang Australia. Padahal gas keturunannya dia nggak tahu. Itu paling utama. Gas keturunannya. Saya dengar abang tuh orang Labuan Batu. Iya. Sumatera Utara. Aik Kanopan. Aik Kanopan. Nama bupatinya Sitorus. Sitorus apa? Keturunan Abu Gosokan. Oh Sitorus. Ya. Nama bupatinya Labuan Batu Utara. Nama bupatinya siapa? Si Buyung Sitorus. Buyung Sitorus. Iya, keturunan Abu Gosokan, anak Yakub Israel. Berarti hitam juga dong dia. Semua tukang tipu nah, nggak ada yang jujur nah. Yang satu lagi siapa? Minan Pasaribu juga keturunan Abu Gosokan itu, Esau. Iya, tak jujur, ngaku-ngaku orang apa rupanya keturunan Abu Gosokan semuanya. Israel. Ada si Esau. Kupikir keturunan Bani Amu rupanya Abu Gosokan. Gimana? Tak jujur dalam hati, tak nggak jujur di luar. Kalau curhat dia, gajian tanggal 15 ya anggota pemerintah. Anggota bupati, gubernur, presiden gajian tanggal 15. Itu pun menunggu 3 bulan gajian. Akhirnya bubarlah semuanya anggota pemerintah. Khusus di zaman senang. Ini. Di zaman senang banyak yang bubar anggota pemerintah. Anggota pemerintah sawit juga banyak yang bubar karena gaji tanggal 7. Padahal dia udah kelaparan tak makan. Dia nggak mau tahu. Nggak ada uang, nggak ada beras, nggak ada rokok. Dia nggak mau tahu. Akhirnya bubar semuanya. Begitulah ilmu hitam ajaran sesat tukang tipu. Tujuan hidupnya nggak jelas. Nah, sampaikan apa yang mau Bang sampaikan. Hai mantan Abu Gosokan, anak Megawati, Abu Gosokan, bangunlah Sumatera Selatan. Mulai dari Bagan Batu sampai ke Belawan. Bangunlah, jalannya lebarkan, buat jalan tingkat enak. Ku dengar kabarnya mantan pengawal saktimu apa keturunan Abraham, Partai Mustika enak. Atau Partai Buah Manggis. Bangunlah jalan, lebarkanlah. Kau kan udah diangkat kau jadi presiden sekarang di kota Kisaran.
Nah, itu kantor presidennya di Kisaran. Di Kisaran. Iya, mantan Abu Gosokan itu. Sampaikan harapannya semua. Jalannya lebarkan, nah itu maksudnya. Jauhi sampai kota Praja. Tukang parkir, security, jauhi. Pemotong air, penjahit leher, Dracula jauhi. Khusus malam-malam, jauhi semuanya. Berjalan siang-siang. Pastikan kalau kau berpidato harus curhat berbentuk toko emas. Nah, itu. Kau berpidato di Kisaran kan? Di situ kantor presiden, udah dibuat di situ nah. Di Kisaran. Kalau abang punya kesempatan bertemu Megawati, apa harapan abang? Seringnya aku bertemu Megawati di jalan tol. Tapi dia pura-pura jual kopi. Itu jual kopi di jalan tol. Tenaga liur, aduh, tengok perhatikanlah. Megawati yang presiden itu? Tenaga liur. Enggak, Megawati yang presiden itu? Iya, tenaga liur. Jualan kopi. Iya, sama-sama Abu Gosokan juga. Dia mengambil air liur kawan Abu Gosokan dari Sumatera Barat. Tetapi yang isinya apa? Isi tubuhnya Megawati. Nah, pernah juga tanam padi di situ. Air liur juga tenaga liur, tanam padi. Kasihlah aku berkat pasu-pasu. Aku tanam padi di sini karena minta berkat pasu-pasu. Aku kasihlah 500 juta triliun uang rupiah, pecahan 50.000. Tabung gas, minyak bensin, minyak solar, kacang tanah. Dia tanam padi di situ, sudah mulai memanen pun, sudah mulai menguning padinya. Terus abang sering ngobrol dengan Megawati? Sebelum itulah duduk itu yang di pos itu. Itulah dia, bapaknya. Siapa bapaknya? Yang mengasuhnya. Itu yang duduk di pos itu. Yang kau tengok itu. Niskaya 10 pemuda akan kugoncang dunia. Itulah dia. Oh. Soekarno ya? Iya. Oh, itu bapaknya ya? Iya. Megawati itu kan presiden. 6.000 peraknya dikasihnya. Itu pun tenaga liur. Duku bilang kasih lo ngerokok 20.000. Berapa lo ngerokok 20.000? Aku suruh ngangkat kursi meja. Tabung gas, minyak bensin, minyak solar. Tapi kasih uang rokok cuma 5.000, 10.000 gitu loh. Ada yang membodoh dia. Ternyata buta huruf nggak tambah bukan sakti. Membodoh dia ada. Bani Amon. Siapa? Yang membodohinya Bani Amon. Berbentuk sinar violet macam tadi. Nah, itu situ dia. Kita di sini kan curhat kan. Nah, di situ dia mendengar pembicaraan kita. Perhatikanlah sinar violetnya. Berbentuk ular sansa. Tapi di bawah ada pemotong area. Pas kita menengok berbentuk kayu. Pas tak menengok berbentuk sinar. Itulah dia sinar violet itu.